Welcome back to Cheptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari number one Sentai Gozyuja di episode ke-6. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah bergabungnya Sumino, keesokan harinya Tono lagi-lagi menggunakan Tega Sword untuk kepentingannya sendiri, yaitu sebagai tempat tinggal. Hal itu ia lakukan agar tak perlu repot-repot membayar uang sewa dan membuatnya bisa sedikit berhemat. Sayangnya Ryugi yang sangat menghormati Tega Sword tentu sangat marah saat mengetahui Tono menggunakan robot yang ia anggap dewa itu secara seenaknya. Untuk itu Ryugi lantas menghentikan tindakan Tono dan menyeretnya kembali ke Half Century. Dan sesampainya di kafe, mereka dibuat terkejut terkait sebuah berita yang menginformasikan bahwa Atami Tokonatsu didesak mundur dari jabatannya. Hal itu dikarenakan pedang yang ia gunakan saat menjadi Don Momotaro dinilai melanggar undang-undang persenjataan. Dan karena desakan masyarakat itu juga Atami yang kecewa lantas memutuskan bergabung dengan pasukan Buraidan. Hal itu ia lakukan sebagai luapan kekecewaannya karena tuduhan yang tak masuk akal. Maka dari itu ia bergabung dengan Buraidan agar bisa dengan cepat mengumpulkan Sentai Ring dan menggunakannya untuk mengabulkan keinginan Atami, yaitu menjadi orang nomor satu yang memerintah negara Jepang. Keinginan dan upaya Atami itu sontak membuat Sumino menilainya sebagai teroris. Di saat yang sama Atami mengancam para Gozyujar untuk segera menyerahkan Sentai Ring mereka jika mereka tak ingin jatuh korban. Dan untuk menyerahkannya Atami meminta para Gozyu pergi ke area Dead Sunshine berbentuk sebuah kastil petualang yang Atami buat menggunakan Sentai Ring Bokenger. Merasa tertantang, Tono dan yang lainnya lantas mendatangi kastil itu. Namun sayangnya Atami sudah tahu kalau mereka sebenarnya tak benar-benar berniat menyerahkan Sentai Ring mereka begitu saja. Walau begitu, Atami memberitahukan bahwa di kastil itu mereka akan menemui berbagai rintangan yang harus dihadapi sebelum bertemu dengannya. Dan setelah masuk ke kastil, di sebuah ruangan mereka akhirnya bertemu dengan tantangan pertama, yaitu permainan menangkap kucing berbentuk pasukan Ari. Saat rintangan dimulai, Tono dan Kinjiro berubah sehingga rintangan pertama dengan cepat dan mudah bisa terselesaikan. Dan ketika masuk ke ruangan selanjutnya, mereka ditantang untuk melakukan permainan dodgeball. Namun di saat yang sama, di dunia Burai dan Fire Candle sangat kecewa Shining Knife dan Sweet Cake mengizinkan Atami bergabung dengan kubu mereka. Namun Monster 2-in-1 itu berdalih bahwa mereka percaya pada Atami dan akan segera menghabisinya jika pria itu ketahuan berkhianat. Di permainan dodgeball, Ryugi tiba-tiba berubah dan menyerang salah satu pasukan Arie dengan kekuatan lemparannya. Karena itu pasukan Arie lainnya lantas ketakutan dan menyerah sehingga tantangan kedua berhasil diselesaikan dengan cepat. Karena itu akhirnya mereka maju ke tantangan ketiga atau terakhir, yaitu permainan rumah-rumahan. Di sana mereka berlima harus memerankan sebuah keluarga yang hidup dengan damai. Saat semua orang berhasil memainkan perannya masing-masing, sayangnya Tono yang kaku tak berhasil, namun mereka harus segera pergi karena Fire Candle yang sangat dendam pada Tono datang ke bumi membawa pasukan Arie untuk menantangnya bertarung. Seketika itu juga para Gozyu bergegas ke TKP. Namun sebelum Tono pergi, Atami muncul mencegahnya pergi. Hal itu ia lakukan karena menurutnya hanya Tono sendiri yang belum berhasil memerankan dengan baik karakter yang diberikan padanya. Untuk itu Atami memaksa Tono memainkan ulang karakter itu agar ia tahu maksud dan tujuan tantangan itu dibuat oleh Atami. Ketika Atami melanjutkan peran sebagai seorang ibu di sana, tiba-tiba Tono teringat akan ibunya. Dan karena itu Atami sadar bahwa Tono ternyata memiliki masalah terkait keluarga yang selama ini selalu ia sembunyikan dari siapapun. Untuk itu Atami lantas segera memaksa Tono untuk menceritakan background keluarganya. Walau awalnya keberatan, namun setelah dipaksa akhirnya Tono bercerita bahwa di masa lalu sebenarnya keluarga Tono hanya keluarga kecil biasa yang berjumlah 4 orang. Namun suatu ketika saat sedang bermain dengan kakaknya di hutan, Tono, kakaknya dan beberapa orang lain yang tak ia kenal terjebak di dunia asing yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan dunia itu kemungkinan adalah dunia Buraidan. Setiap hari waktu mereka dihabiskan dengan berlari dari kejaran no one yang tinggal di dunia itu. Hingga pada akhirnya satu persatu orang menghilang, begitu juga dengan Tono yang tiba-tiba kembali ke dunia nyata setelah 10 tahun berlalu. Dan ketika Tono kembali ke kediamannya, ia sangat kecewa saat menyadari bahwa ternyata kedua orang tuanya sudah melupakan Tono dan kakaknya karena mereka ternyata sudah memiliki anak lagi. Karena merasa tak memiliki tempat lagi di sana, akhirnya Tono memutuskan untuk hidup sendiri. Mendengar cerita itu Atami pun sangat sedih. Walau begitu, namun ia merasa memiliki teman senasib karena ternyata perjalanan hidupnya juga memiliki cerita yang tak jauh berbeda dengan Tono.
Dan tantangan di kastil itu ia ciptakan ternyata hanya karena ia ingin mencari teman yang setara dan mau mengerti dirinya. Setelah menyadari perjuangan Tono, Atami pun kembali bersemangat untuk meraih impiannya kembali. Namun di saat yang sama keempat Gojo terdesak oleh pasukan Fire Candle. Tono dan Atami yang tak mau tinggal diam lantas ikut maju ke medan pertempuran. Di sana Atami pun mengajak Tono bekerja sama agar bisa saling memahami. Setelah berubah mereka pun memulai lagi pertempuran. Sementara monster 2-in-1 yang merasa dihianati oleh Atami lantas memperbesar diri untuk menghajar mereka. Sementara melihat hal itu, Sumino yang merasa itu adalah gilirannya lantas segera memanggil Tega Sword Black untuk menghadapi monster raksasa itu. Awalnya Sumino bisa memojokkan monster dengan sword drill-nya. Namun setelah itu ia dijebak ke dalam kolosium kue buatan monster 2-in-1 itu dan diserang secara random dan bertubi-tubi. Dalam kondisi terdesak, Sumino mengubah robotnya ke mode Toshin sehingga serangan monster itu berhasil di-counter. Dan dengan serangan pamungkas Poblus Drill, monster 2-in-1 itu akhirnya berhasil dikalahkan. Sementara di pertarungan sebelumnya, Tono dan Atami juga berhasil mengalahkan Fire Candle dengan kerjasama mereka. Karena sudah terdesak, Fire Candle akhirnya memutuskan untuk mundur setelah rekannya dihabisi. Dan usai pertarungan mau tak mau, Atami dan Tono harus menyelesaikan pertarungan mereka berdua juga sebagai sesama pemegang Sentai Ring. Dan setelah serangan dilancarkan secara bersamaan oleh keduanya, pertarungan ternyata dimenangkan oleh Gojo Wolf. Dengan begitu semua cincin Atami berpindah ke tangan Tono dan Atami pun juga terbebas dari kontrak Sentai dan kompetisi di dalamnya. Walau kalah, namun satu impian Atami sudah terwujud, yaitu memiliki teman sejati yang tak lain adalah Tono. Karena mulai saat ini Tono dan Atami adalah best friend. Karena itu juga akhirnya semangat Atami kembali untuk menjadi Perdana Menteri di pemilihan selanjutnya. Ketika semuanya merasa pertarungan telah selesai, namun ternyata monster 2-in-1 masih bisa bangkit lagi. Seketika itu juga serangan dilancarkan ke arah Tega Sword Black. Beruntungnya saat Sumino lengah, serangan itu berhasil digagalkan oleh mecha Daijujin milik Zyuranger yang tiba-tiba muncul di sana. Lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita number 1 Sentai Gozyuja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.